pagi, Shalom. Shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan, "Dia sungguh indah." Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembalikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Bersama-sama selaku umat ketulusan-Mu datang menghampiri tahta anugerah-Mu. Seraya kami menyanyikan segala hormat pujian sungguh kepadamu. Inilah kami pada pagi hari ini. Terimalah kami dengan seluruh persembahan kami. Dalam kali ibadah hari ini Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan setiap kali pulang dengan kekuatan baru dan sukacita dari Tuhan. Dia mulia, Dia agung. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Engkau yang mengampuni kami. Dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini. Karena itu ungkapkanlah pernyataan ini sebagai persembahan pujian yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan.
Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan dipersembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, di sorga maupun di bumi. Bahkan pada hari ini kami bersama-sama dengan seluruh orang kudus di seluruh bumi mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau memberkati dan menyertai ibadah kami hari ini. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan setiap kami yang Engkau melawat kami pada hari ini. Pulihkan kami, disembuhkan kami, semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk hormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu ujian, katakan sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus. Tanda panggilan kudus.
tidak ada, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima siraman daripada firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan satu pujian katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu.
Tolonglah kerinduan kami ya Tuhan, supaya seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, dan itu disadari oleh semua makhluk di bumi ini, bahwa Engkaulah Allah yang sejati, Allah yang telah datang di dalam dunia ini, di dalam pribadi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini. Dalam segala keadaan kami, Engkau tetap setia. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Karena itu dia kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terimalah semua ucapan bibir kami yang memuliakan Engkau pada hari ini. Biarlah semuanya itu naik membumbung tinggi di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau berkenan atasnya. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya bersama-sama kami akan belajar firman-Mu. Kami biarlah Tuhan Engkau cerai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini masuk dalam hati dan pikiran kami, dan itu akan menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup, sehingga kami tetap kokoh kuat, dan juga bagaimana kami boleh masuk dalam segala rancangan-Mu. Rancangan-Mu adalah supaya semua orang di muka bumi ini diselamatkan. Hari ini juga kami mau berdoa buat anak-anak kami yang beri depan ini. Mereka juga akan mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, biarlah mereka duduk dengan tenang dan menikmati firman-Mu, sehingga dari kecil mereka dididik untuk mengenal dan takut akan Tuhan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Guru-guru sekolah minggu Tuhan juga teguhkan mereka, pakai mereka, sehingga melalui mereka hari ini anak-anak ini diberkati. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Baik, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga kita masih ada sampai hari ini. Mari saja kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13. Kita akan baca satu ayat ini saja. Keluaran pasal 9 ayat 13. Baik, karena hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Bisa ditampilkan? Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13. Baik, kalau gitu kita lihat di Alkitab atau di handphone kita masing-masing. Keluaran 9 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Saya ulangi kalimat, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu dan Saudara, ya sebagaimana kita tahu bahwa dalam setiap tahun pada bulan Agustus secara nasional kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tetapi juga dalam lingkungan Gereja Kemahiran Indonesia, bulan Agustus ditetapkan sebagai bulan misi atau bulan penginjilan, di mana pada bulan Agustus itu setiap khotbah menjelaskan tentang misi atau membicarakan tentang penginjilan, dengan tujuan ialah bahwa menanamkan pikiran, menanamkan jiwa, menanamkan spirit misi bagi warga Gereja Kemahiran Indonesia. Kita tahu bahwa kita percaya Yesus karena misi, ya. Itu merupakan sebuah proses perjalanan sejarah, bahkan sudah berabad-abad, sehingga misi sampai ke Indonesia. Walaupun memang masuknya Injil dalam sebuah daerah sangat kompleks, beragam, dan lain-lain sebagainya.
Tapi kita bersyukur bahwa kita yang hidup di era ini, kita sudah bisa menikmati hasilnya. Bahwa kalau kita bisa beribadah, kita berkumpul bersama-sama, kita bisa bernyanyi, kita bisa mendengarkan khotbah, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kita dimenangkan oleh Tuhan melalui pemberitaan Injil. Karena itu inilah yang perlu kita sadari. Dan kita perlu sadar bahwa bukan hanya kita saja yang perlu diselamatkan, tetapi juga orang lain. Karena itu mari kita pahami dan kita sadari ini, sehingga kalau Tuhan masih memberi nafas bagi kita pada pagi hari ini, ya itu karena Allah mau supaya kita juga bisa terlibat di dalam misi atau penginjilan. Biarkanlah umatku pergi. Inilah tema yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemajuan Indonesia. Dan pada minggu kemarin, ya Pak Yaman sudah menjelaskan apa yang dinyatakan melalui hamba Tuhan Pak Yaman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa pernyataan di dalam ayat yang ke-13 Keluaran pasal 9 ini, biarkanlah umatku pergi, Allah bukan pernyataan baru, tetapi kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang kelima, kalau tidak salah menurut saya bahwa ini sudah pernyataan atau sudah kali yang kelima Musa menghadap Firaun bersama dengan Harun, ya. Pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir penuh dengan drama, ya. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Drama yang pertama adalah ketika Tuhan menyuruh Musa untuk pergi menghadap Firaun. Sebenarnya Musa tidak serta-merta menerima amanat itu. Dia banyak berargumentasi, dia banyak berdalih. Ya. Persoalan yang pertama ialah bahwa ia tidak mampu dan ia tidak sanggup. Persoalan yang kedua, ia melihat siapakah dirinya. Artinya ialah bahwa siapakah dirinya sehingga dia bisa diutus di hadapan Firaun. Kemudian dia berkata bahwa saya tidak pintar bicara. Saya bukan seorang diplomat, ya, yang pintar berargumentasi. Sampai Tuhan berkata, Musa, siapa yang menciptakan atau yang membuat lidah atau mulut orang sehingga orang itu mampu berbicara? Lalu kemudian persoalan yang lain, apakah orang Israel akan percaya kepadaku bahwa engkau yang menyuruh aku untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir? Belum lagi dia berkata, kalau orang Israel bertanya, siapakah namamu? Ya. Karena itu persoalan memang tidak sederhana, sangat kompleks. Baru sisi lain ialah bahwa secara manusia kita memikirkan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat tidak masuk akal, ya. Yang saya tidak masuk akalnya begini. Tuhan berkata, Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun dan katakan kepada Firaun supaya melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Alasan yang pertama memang alasannya progres, ya. Artinya ialah bahwa tadinya Tuhan hanya berkata, izinkan umatku pergi selama 3 hari dan mereka beribadah di padang, ya. Sebenarnya tidak seperti itu tujuan Tuhan. Tujuannya ialah supaya mereka meninggalkan Mesir untuk selama-lamanya dan menetap di sebuah daerah yang namanya Kanaan. Tapi persoalan lain adalah Musa pergi lepaskan bangsa Israel, pimpin mereka untuk keluar. Tapi Tuhan juga katakan, aku akan mengeraskan hati Firaun. Pak Yaman, kalau disuruh seperti itu berasa susah nggak? Susah. Wah, ini gimana sih? Suruh saya pergi melepaskan bangsa Israel, tapi sisi lain mengeraskan hati Firaun supaya tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Aduh, kebingungan, ya. Ya, ini persoalan lain. Belum juga Musa memikirkan perjalanan itu dari Israel, dari Mesir ke Israel. Nah, kalau sekarang mah hanya 2 hari, ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari Kairo,
persinggahan pertama bermalam itu namanya di Saint Katrina, ya, itu di Sinai. Nah, setelah sampai di Sinai satu malam bermalam di sana, ya kalau Bapak Ibu mau naik ke Napatilas ke puncak Sinai, ya boleh naik malam hari, paginya kembali dan besoknya akan berangkat lagi 1 hari penuh dan tibalah di kota Tabah, perbatasan antara Mesir dan Israel. Setelah itu besoknya baru menuju perjalanan. Hanya 2 hari itu pun dengan bis. Tapi ini perjalanannya berjalan kaki, lalu kemudian ini tidak hanya orang tua, tetapi semua hal yang menjadi milik bangsa Israel itu dibawa. Anak-anak, ternak dan lain-lain sebagainya. Itu ribetnya minta ampun. Ya. Lalu persoalan lain ialah bahwa kalau daerahnya seperti Indonesia mungkin mending, ya. Kalau berjalan itu masih ada pohon yang tinggi, pohon yang besar, kita bisa melewati hutan, bahkan hutan belantara. Nah, ini tidak ada pohon, tidak ada hutan. Belum panas terik matahari, malam hari itu dinginnya minta ampun. Kita berjalan menyusuri tepi Laut Merah, ya. Itu persoalan yang memang kalau Tuhan menyuruh kita akan berpikir tidak 12 kali, tapi kita berpikir berkali-kali lipat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, makanya saya katakan bahwa penuh drama. Lalu kemudian setelah Musa menghadap beberapa kali, toh Firaun tidak tergerak hatinya. Lalu pada akhirnya Tuhan menghukum bangsa Mesir itu dengan tulah. Dan dalam ayat 9 pasal 13, pasal 9 ayat 13 ini, inilah tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Mari kita melihat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari, yaitu sikap dan tindakan Allah. Ya. Bangsa Israel, Allah berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu dan Saudara, memang pada akhirnya ketika menyadari ke ujung sana, bayangkan saja kalau misalnya ini kita bicara mengenai masalah secara fisik, sosial, dan politik. Kalau bangsa Israel tidak segera keluar, maka itu berarti bahwa puluhan tahun bahkan ratusan tahun orang Israel akan ditindas. Ya. Generasi mereka akan terus-menerus menjadi budak. Nah, itulah sebabnya ini juga sebagai momentum kalau mereka menyadari bahwa saatnya untuk mereka merdeka, apapun rintangannya, apapun halangannya. Dan pada akhirnya ketika mereka menyadari bahwa memang persoalan-persoalan yang mereka hadapi ketika mereka akan keluar tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah siapkan ke depan. Amin, Bapak Ibu. Di mana sebuah kesulitan yang sangat tinggi pada akhirnya akan menghasilkan sebuah situasi yang lebih menyenangkan. Tetapi kalau kita menghadapi sebuah situasi tantangan yang enteng-enteng saja, ya dampak baik, dampak positifnya ya biasa-biasa saja. Ya. Nah, ya kalau kita memperhatikan perjalanan bangsa Israel itu memang sangat panjang, ribet, dan seperti saya katakan tadi, bahwa penuh dengan drama. Bapak Ibu dan Saudara, ya saya tidak usah memberikan panjang lebar tentang uraian karena saya rasa bahwa kisah tentang perjalanan bangsa Israel itu ya kita sudah belajar bahkan mulai dari sekolah minggu. Tetapi yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, apa relevansi, apa kaitan, apa korelasinya dengan misi, ya, atau penginjilan. Nah, kita harus memahami bahwa pembebasan atau kelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir adalah merupakan gambaran dari kelepasan orang percaya atau gereja dari perbudakan dosa menjadi milik Allah, ya. Gereja di mana Kristus menjadi kepalanya. Dr. Yakob berkata bahwa
kata umat yang banyak digunakan dalam perjanjian lama itu sebanding dengan kata eklesia atau kata gereja di dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan, menuju Yerusalem, ya. Itu merupakan gambaran gereja, orang percaya diselamatkan oleh Allah, lalu kemudian mengalami persekutuan secara mendasar, secara definitif, baik kekinian maupun kekekalan bersama-sama dengan Allah. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun. Sebenarnya tidak hanya beribadah, sekedar beribadah lalu pulang, tetapi inilah merupakan sejarah awal di mana bangsa Israel menjadi milik kepunyaan Allah. Allah memberkati mereka, Allah menyertai mereka, Allah menuntut mereka. Bukankah janji Allah secara jasmani kepada mereka bahwa ketika mereka akan sampai ke tanah Kanaan, mereka akan menikmati susu dan madu, ya. Pendek kata, segala hal yang bersifat jasmani sepertinya menjadi harapan bagi mereka. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru, kita memahami itu, bahwa sebenarnya Allah memanggil bangsa Israel tidak hanya sekedar mereka menikmati tanah Kanaan menjadi sebuah bangsa, tetapi juga Allah merupakan gambaran di mana kita sebagai Israel rohani. Dr. Yakob itu berkata bahwa malah kita Allah merupakan Israel sejati. Ya, walaupun kita bukanlah keturunan Abraham secara jasmani, tetapi kita adalah keturunan Abraham secara rohani, di mana iman yang dimiliki oleh Abraham untuk percaya kepada Allah, iman itu juga yang kita miliki kepada Allah melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kondisi bangsa Israel yang berada di bawah penindasan bangsa Mesir adalah kondisi setiap orang percaya atau gereja ketika masih berada di bawah penindasan dosa. Sekali lagi, bahwa Allah mengasihi, Allah memperhatikan dunia ini. Orang dunia ketika hidup di dalam dosa tidak menyadari, walaupun ada perasaan bahwa dosa itu adalah sesuatu hal yang membuat orang menderita, yang membuat orang sulit, yang membuat orang kesulitan. Tetapi jika dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang dinikmatinya, pada akhirnya setiap orang mengambil keputusan untuk tetap menikmati dosa. Kalau seorang hidup dalam dosa, dia tahu itu dosa atau tidak. Katakanlah ada beberapa artis, ya, ketika ketangkap konsumsi narkoba 1, 2, 3 kali, apakah mereka sadar bahwa itu adalah salah? Apakah mereka sadar bahwa itu bertentangan dengan hukum? Mereka sadar, tetapi untuk melepaskan diri dari yang namanya narkoba itu yang sulit. Ya, demikian pun juga dengan seorang yang hidupnya, ya katakanlah korupsi, mencuri uang, itu adalah hal yang biasa. Secara akal dia menyadari bahwa itu salah, tapi untuk lepas, untuk mengambil uang, untuk mencuri, itu sulit, ya. Nah, itulah gambaran orang yang hidup di dalam dosa. Dan Allah menyadari hati nurani manusia merintih bahwa saya ingin bebas, tapi ketika dia katakan ingin bebas, tidak bisa. Allah memperhatikan, ya. Allah mendengar rintihan batin, Allah mengetahui, dan Allah melihat semuanya itu. Karena itu gambaran keadaan orang Israel yang ada di Mesir. Allah merupakan gambaran keadaan rohani manusia. Karena itu Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel supaya keluar dari tanah Mesir. Dan landasan dari sikap Allah adalah kasih, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepada semua orang berdosa Allah mengasihi. Sama seperti Allah mengasihi bangsa Israel, Allah juga mengasihi
semua orang yang yang hidup dalam dosa. Karena itu ia mengutus Musa, ia mengutus anaknya Kristus ke dalam dunia ini. Kita akan melihat beberapa sikap Allah, dan ini menjadi fokus kita. Dan saya rasa bahwa ini yang tidak ada pada pengajaran kitab manapun, agama manapun. Pada agama-agama lain sepertinya Allah itu pasif, ya. Ketika katakanlah kita bertanya kepada orang yang non-Kristen, apa tindakan Allahmu dalam hal menyelamatkan manusia? Yang ada dalam konsep mereka ialah bahwa ya, manusia yang harus berbuat baik, manusia yang harus datang kepada Allah untuk minta ampun, dan manusia akan diampuni ketika ia datang minta ampun kepada Allah. Tapi apa tindakan Allah yang maksimal? Seolah-olah pada pengajaran mereka Allah itu pasif dan Allah hanya menunggu manusia untuk datang percaya dan bertobat, bukan? Tapi Allahnya orang Kristen tidak seperti itu. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, Allah yang bertindak seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Perjanjian Lama. Aku memperhatikan, aku mendengar cerita mereka, aku mengetahui, aku melihat mereka sengsara. Dan itu pun juga yang Allah lihat dalam sepanjang sejarah manusia. Ketika hidup dalam dosa, Allah manusia menderita karena dosa. Karena itu ia tidak tinggal diam. Allah mulai merancang, mengkonsep. Dan Allah tidak hanya mengkonsep itu, tetapi Allah juga membuat sebuah skenario, ya. Nah, itulah sebabnya Filipi pasal 2 berkata, Yesus memiliki hakikat kealahan, tapi ia mengosongkan dirinya. Lalu kemudian ia datang ke dalam dunia menjadi seorang hamba, mau mati di atas kayu salib. Tindakan maksimal seperti apa lagi yang melebihi itu? Amin, Bapak Ibu. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh Allah ini tidak masuk di akal manusia. Mereka berkata, mana mungkin Allah menjadi manusia? Ketika para apologet Kristen berkata, Allah sangat mungkin menjadi manusia, tapi yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Allah. Yang saya hanya bayangkan ialah untuk menyelamatkan manusia, Allah menempuh cara, Allah menempuh jalan yang irasional menurut manusia, yang tidak masuk akal bagi manusia. Ya, kita dalam pengakuan iman kita bahwa Kristus memiliki dua hakikat, yaitu hakikat kealahan dan hakikat sebagai manusia. Nah, biasa dalam perdebatan orang selalu mendebat orang Kristen. Kalau Yesus itu Allah, ketika dia mati di atas kayu salib, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kepada Allah yang mana ia berteriak, sedangkan ia sendiri adalah Allah. Bukankah ini yang sering menjadi senjata penyerang Kristen? Ya. Untung kita punya Tritunggal itu yang menolong kita, ya. Yaitu bahwa yang disalib itu bukan Bapa. Bapa tetap bereksistensi dalam surga, ya. Dan yang mati itu adalah anak. Dan yang mati itu adalah kemanusiaannya, bukanlah keilahiannya. Ya. Jadi persoalannya ialah mengapa Allah mau repot-repot, ya, datang ke dalam dunia ini. Menurut pemikiran manusia, bukankah seharusnya Allah itu ketika dia katakan mau menyelamatkan manusia, sangat gampang sebenarnya buat Allah untuk melakukan sebuah skenario. Katakanlah Tuhan membuat cuaca mendung dan kilat menyambar-nyambar, dan kemudian bunyi guntur dari barat ke timur, utara ke selatan, lalu kemudian muncullah suara yang menggelegar dari langit. Hai semua manusia, bertobatlah, kalau tidak binasalah kamu. Lebih gampang seperti itu atau ia harus mati di atas kayu salib? Mana yang lebih gampang? Lebih gampang tadi yang menciptakan sebuah situasi yang menegangkan, menakutkan, lalu kemudian muncullah suara yang menggelegar. Itu penjahat sekalipun itu dia akan gemetar pucat pasi. Ya. Satu saat
Saya masih di Papua ya. Ini ada orang pengusaha satu kaya. Dia selalu, ya dia orang Kristen, tapi dia tidak takut Tuhan. Ya, dia bilang, lihat, usahaku maju, padahal saya tidak setia dengan Tuhan. Ya. Tiba-tiba satu waktu terjadi gempa bumi. Ya. Saya waktu itu masih ada. Itu intensitas daripada gempa bumi itu tiap berapa menit itu ya selalu goncangan. Dan pada saat itu istrinya katakan, itu orang itu pucat pasi. Ya. Pucat pasi. Lalu kemudian datang gempa berikutnya, itu rumahnya itu rebah, hancur, ya, dan membuntai ke atas. Beberapa hari kemudian setelah suasana rebah, kemudian dia lihat gempa, akibat daripada gempa itu, dan dia lihat rumahnya itu ada orang yang nulis besar-besar, I love gempa, ya. Ya. Dan mulai dengan saat itu orang itu pada akhirnya dia tidak mengandalkan lagi hartanya, keberhasilannya. Dan dia pada akhirnya bertobat. Dan mudah-mudahan pertobatannya itu ya pertobatan yang betul-betul ya. Dan tidak hanya setelah selesai gempa, kemudian suasana sudah mulai nyaman-nyaman, lalu ya kambuh lagi ya. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti itu? Ya. Kita lanjut. Bahwa Allah kita tidak, saya sering berkata bahwa ketika Allah mau menyelamatkan manusia, Ia tidak mengambil jalan yang tergampang dan termudah. Justru Ia mengambil jalan yang paling sulit. Orang sekarang katakan, ya kalau ada sesuatu yang saya bisa capai dengan gampang, kenapa mesti cari jalan yang sulit? Tapi ingat, untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, Yesus tidak mencari jalan yang gampang, tapi Ia mencari jalan yang paling sulit. Dan hari-hari ini, orang mau ikut Yesus, orang mau melayani Yesus, kalau gampang, kalau diapresiasi, kalau dihargai. Yesus datang ke dalam dunia ini. Memang sekali lagi bahwa tidak semua orang menyambutnya dengan berkata Hosana, Hosana. Kalaupun ada orang yang berkata Hosana, sebenarnya pemahamannya ialah bukan mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, pemimpin rohani, tapi mengharapkan Yesus sebagai pemimpin politik. Tapi itulah cara manusia. Nah, yang menjadi perenungan kita sekali lagi bahwa bagaimana Allah bertindak sedemikian rupa, dan melalui tindakannya itu Allah berkata, supaya kamu mengenal akulah Allah. Karena itu kita bersyukur dalam apologetik kita harus menjelaskan bahwa Allah yang kita percaya bukan Allah yang pasif, tapi Allah yang bertindak. Dan bahkan karena tindakannya, dunia ini menganggapnya itu tidak masuk akal, irasional. Ya. Ketika Israel tertindas oleh bangsa Mesir, maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dan ketika di zaman akhir ini, Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dan tindakan-tindakan Allah inilah yang harus kita jelaskan kepada dunia. Bahwa Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia datang dalam wujud manusia. Ia tidak hanya datang dalam wujud manusia, tapi Ia juga mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, menerobos via dolorosa di atas kayu salib, sampai akhirnya Ia berkata, tetelestai. Saya rasa bahwa ketika kita mengasihi seorang, kita belum sampai pada apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Kasih seperti apa yang dimiliki oleh Kristus? Sebuah pertanyaan penting yang menjadi perenungan bagi kita. Kadang-kadang kita berkata, itu kan dia Yesus, dia kan Tuhan. Saya ini siapa? Saya ini Allah manusia. Sebuah pertanyaan, perlukah kita memiliki sikap seperti Yesus? Bagus. Ya, saya selalu berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ketika masih ada di dunia ini, yang walaupun bagi kita adalah sesuatu yang sulit, tapi Yesus telah merintis jalan bagi kita.
seharusnya dalam pemikiran Yesus. Ya, ini saya mencoba untuk menempatkan pikiran saya kepada pikiran Yesus. Yesus berkata, kalau aku bisa, kamu pun bisa. Bahkan ketika Yesus memutus murid-muridnya, mereka menginjil, mereka menyembuhkan berbagai penyakit, murid-murid itu datang dengan gembira, ya. Dan Yesus katakan, bahkan kamu pun bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada aku lakukan. Dan ia katakan, janganlah kamu bergembira karena kamu menyembuhkan orang, tapi bergembiralah karena namamu tercatat dalam buku hayat kehidupan. Karena itu, dalam misi, dalam penginjilan yang harus kita lakukan, yang harus kita ceritakan, bagaimana Allah mengasihi manusia, mengasihi orang yang harus kita injili. Allah bertindak menyelamatkan mereka, dan tidak tanggung-tanggung Yesus menyerahkan nyawanya untuk mati. Bapak dan saudara, bicara tentang Israel, orang berkata bahwa Israel yang dimaksud pada waktu perjanjian lama dengan Israel sekarang itu adalah sudah beda. Memang Israel sekarang ini ada dua kelompok, ya, kelompok keagamaan, dan yang kedua adalah kelompok sekuler, ya. Ada sebagian teolog Kristen yang berkata, justru yang menjadi Israel sejati adalah gereja. Pandangan Pak Yaman? Ya, memang ada dua pemahaman rohani dan pemahaman jasmani. Bukankah Yesus pernah berkata ketika orang Israel berkata, Bapa kami adalah Abraham, tapi Yesus berkata, Tuhan Allah bisa menjadikan batu menjadi anaknya, ya, atau bisa menjadikan batu itu untuk memuji Tuhan. Karena itu, ya, kita adalah sebenarnya, ya, cangkokan, ya, ada sebuah istilah, kita adalah cangkokan, tapi justru gerejalah yang pada akhirnya menerima anugerah Allah. Hari ini orang Israel masih menolak Yesus, tapi satu saat, sebagaimana catatan Alkitab, bahwa pada akhirnya mereka juga akan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Bapak Ibu dan Saudara, Allah memerdekakan kita dari dosa tidak hanya dalam persekutuan sesaat, bukan hanya persekutuan kekinian, tapi persekutuan yang kekal. Titus 2 ayat 4 berkata, yang telah menyerahkan dirinya, atau Kristus yang telah mati bagi kita untuk membebaskan kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskannya bagi dirinya suatu umat, yaitu kepunyaannya sendiri. Adam, kita adalah milik Allah, gereja Tuhan adalah milik Allah, dan Allah adalah milik gereja. Ya, walaupun sekali lagi bahwa kita tidak terlalu terikat dengan kata Allah yang menjadi perdebatan bagi manusia. Allah, Yahweh, Elohim, apalagi? Ya, namun kata yang disandangkan kepada Allah, kepada sesembahan itu adalah menjelaskan bahwa Ia Allah pencipta, Dia Allah pemelihara, Dia adalah penyelamat, ya. Dan sebutan itu memberi makna penghormatan bagi Dia. Allah membebaskan umatnya dari dosa untuk bersekutu dengan Dia sampai kepada kekekalan. Karena itu kenapa harus kita giat dalam misi. Karena kalau tidak demikian, akan banyak jiwa terpisah dengan Allah dalam kekekalan. Wahyu 21 ayat 3 berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka, menjadi Elohim, menjadi Yahweh mereka, ya. Dan mereka adalah menjadi umat, menjadi milik kepunyaannya. Itulah sebabnya, inilah yang seharusnya memberikan inspirasi, motivasi bagi kita, bahwa kalau kita tidak menginjil, maka ada banyak orang yang akan masuk kepada kebinasaan. Kita harus merebut mereka. Kalau Kristus
dalam upaya tindakan yang maksimal sampai menyerahkan nyawanya, maka kita pun juga sebenarnya harus habis-habisan. Kita harus bertindak untuk menyukseskan misi Allah ini. Karena itu sebuah pertanyaan bagi kita ialah, kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Jawaban misinya ialah bahwa karena masih ada banyak jiwa yang perlu diinjili. Dan jawaban yang kedua adalah karena Allah mau memakai saya untuk menjadi sarana menjangkau mereka. Karena itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah potensi apa yang Tuhan percayakan supaya kita bisa terlibat dalam misi atau penginjilan. Yang pertama ialah kalau kita berdoa, bisa berdoa. Amin. Kalau kita punya ya sebenarnya tidak juga dibutuhkan pintar-pintar amat, tapi asal bisa bicara, mari kita sampaikan Injil. Amin. Kalau kita punya duit, berikan itu untuk penginjilan, ya. Apapun potensi yang kita miliki. Kalau kita punya tenaga, kalau seandainya itu kita punya proyek penginjilan luar negeri, ada Hong Kong, Vietnam, terakhir apa ya Pak Yaman? Filipina, Myanmar. Siapa yang mau diutus ke Myanmar? Erika mau ke Myanmar? Ya, Intan mau ke Filipina? Berarti belum ada kesempatannya. Bukan cari duit, cari jiwa, ya. Atau mau dikirim, ada satu daerah di Sulawesi Selatan yang biasa dulu ketika kita liburan biasa pergi penginjilan, namanya daerah Sibuang. Sibuang itu perjalanan dengan kuda 3 hari 3 malam, ya. Jadi ketika ada teman dijamu dengan makanan, itu menurut orang-orang di tempat itu makanan yang paling mewah. Khotbah RW kemudian disajikan, tapi bulu-bulunya masih ada. Ya. Makanya ada teman bilang ini mau makan gimana, nggak makan gimana. Ya, kalau kita tidak makan, ya mereka pasti akan bersikap lain, ya renggang, ya harus makan, ya. Ya itu. Tapi jika dibanding dengan pengorbanan Yesus, itu belum seberapa, ya. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita ceritakan apa tindakan Allah bagi dunia ini. Ya, itulah Injil. Ia datang ke dalam dunia ini, ia menderita, ia mati, ia bangkit, dan ia naik ke surga. Dan ia berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu, dan setelah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini tawaran misi yang diberikan oleh Yesus kepada dunia, kepada setiap orang. Dan saya berharap bahwa kita sudah punya tempat di sana. Amin. Kita akan masih terus belajar tentang misi di bulan ini. Kiranya ini akan, ya bukan cuci otak ya, tapi menginspirasi dan motivasi kita, sehingga dengan sadar, dengan tulus, dengan cinta kasih, kita punya beban terhadap jiwa-jiwa. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Sebuah sukacita yang luar biasa, bahwa ketika kita sampai di surga nanti, kita akan bertemu dengan orang-orang yang merupakan hasil penginjilan kita. Ya, saya pernah bercerita bahwa satu waktu di konferensi nasional, saya bertemu dengan salah seorang ketua daerah di salah satu klasis atau daerah di Papua. Lalu dia berkata, "Om, masih ingat saya enggak?" "Siapa ya?" Dia bilang, "Saya Rain, Om." "Oh, kamu ketua daerah klasis Devon Soro ya?"
Iya Om masih ingat ya waktu retreat wilayah dulu di Kampung Harapan, Om yang bimbing saya, tantang saya untuk terima Yesus, lalu kemudian tantang saya untuk menjadi hamba Tuhan. Baru saya kaget ya. Oh kamu ya? Iya Om. Ya, terima kasih katanya. Saya senang ya, karena apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Bahwa Tuhan bisa ya tidak hanya percaya, tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi pendeta, bahkan menjadi pemimpin di sebuah daerah gereja-gereja Gema Injil di Papua. Apalagi ketika kita sampai di surga, kita bertemu dengan orang-orang yang merupakan hasil pelayanan dan penginjilan kita, merupakan sebuah ucapan syukur dan kebanggaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu mari kita gunakan potensi apapun yang Tuhan percayakan untuk kita terlibat di dalam misi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, mari saya ajak tim musik ke depan. Kita nyanyikan satu pujian, berikan ku hati. Istrinya ada ya. Mari kita berdiri. Berikan ku hati seperti hatimu, kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, sekelilingku. Berikan ku hatimu, menangkan hidupku. Berikan ku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Katakan berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku mata seperti matamu, di sekelilingku. Berikan ku hatimu, melakukan tugasmu. Berikan ku tanganmu, berikan ku hatimu. Minta Pak Yaman berdoa untuk firman Tuhan, doakan kita supaya kita digerakkan oleh misi Allah, terlibat dalam penginjilan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di bulan Agustus ini kami diingatkan kembali akan panggilan kami setelah kami jadi orang percaya kepada Kristus. Kami dipanggil bukan untuk diam-diam saja menikmati berkat Tuhan, menikmati keselamatan dari Tuhan, tetapi kami kemudian setelah dipanggil dan kami diutus untuk menjangkau teman-teman kami yang belum percaya kepada Engkau. Kami menyadari kami kadang-kadang pasif, bahkan kami tidak peduli akan hal ini. Tetapi ini adalah tugas kami, dan ini adalah bentuk kedewasaan rohani kami di hadapan Tuhan dan tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk kami bisa
memperkenalkan anugerah Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi penggembala hari ini yang sudah memberkati kami, Engkau terus menambahkan hikmat daripada Tuhan, dan Engkau mengetuk setiap hati kami untuk terlibat dalam misi dan Injil Kristus di muka bumi. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan berkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Yonatan, tolong bawa kotak untuk persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kau memberkati kami setiap hari, Kau memelihara kami dengan penuh kebaikan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami meletakkan persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian di dalam buku Kemenangan Iman, Intan dan Permata. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 4. Ingat dalam limpahan
memberkati. Baik, mari kita berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Penyertaan-Mu dalam ibadah kami sehingga ibadah ini dapat berjalan sehingga dengan segala baik dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah semua pujian, penyembahan bahkan persembahan kami layak di hadapan-Mu dan kiranya Engkau berkenan atasnya. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Apapun bagian pelayanan kami sudah lakukan, biarlah berkat yang sama Tuhan anugerahkan baik setiap kami. Ajar kami untuk tetap setia melayani Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami. Juga dengan kehadiran seluruh jemaat pada hari ini, Tuhan memberkati kami dengan berkat yang khusus. Dan bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Rohati, di mana Tuhan sudah sampaikan usia setahun lagi. Terima kasih untuk perjalanan yang Tuhan sudah sertai sampai dengan hari ini. Kami mohon bila Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan sukacita damai sejahtera. Berkati pendamping hamba Pak Bintoro, biarlah kedua hamba tetap seiring sejalan dalam menjalani kehidupan ini. Demikian pun juga Tuhan dengan anak-anak baik Christopher, Matthew, Tuhan memberkati anak-anak ini agar terus mendampingi orang tua dan Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, supaya kami semakin mengasihi Tuhan dengan segala keberadaan kami, dan biarlah kami tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Memberkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Demikian pun juga ya Tuhan, kami mau berdoa Bapa untuk pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan mereka membawa hasil ekonomi dan keuangan. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh, sakit. Mari Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Dan biarlah dengan kesembuhan itu kami dapat menjalani hidup dan juga aktivitas serta tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan Engkau memberkati mereka, baik yang di TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Buat mereka menyelesaikan pendidikan tepat waktu, Tuhan juga sudah siapkan profesi dan pekerjaan di mana menunjang mereka untuk menjalani kehidupan masa depan mereka. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu hari ini dalam segala kesulitan mereka. Mari Tuhan Engkau tolong kami supaya kami tetap kuat, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah kami tepat pada waktunya. Kami berdoa buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kami mau berdoa untuk para Giman yang ada di Jawa, demikian pun juga Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga Tuhan dengan Ine, Alvin, Tuhan memberkati mereka. Juga untuk Claudia, Tirta, Tuhan Engkau memberkati mereka di sana. Demikian pun juga untuk Pak Yosef, Tuhan Engkau memberkati Bapa. Demikian pun juga untuk jemaat Tuhan yang lain di mana saja mereka berada hari ini. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka dalam segala keadaan mereka. Dan biarlah pada waktu Tuhan kami boleh bertemu kembali dan beribadah bersama-sama seperti pada siang hari ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kebutuhan dana kami untuk tempat ini. Mari Tuhan Engkau tolong, kiranya setelah akhir bulan ini dana yang kami butuhkan akan tercukupkan, dan dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah bahu-membahu mendukung akan keuangan
kebutuhan daripada jemaat ini. Biarlah Tuhan Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Masa depan daripada gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati supaya melalui gereja ini banyak jiwa dapat dijangkau, Injil Kristus Yesus dapat disebarluaskan di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat penginjilan baik dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, bahkan di pelosok-pelosok. Teguhkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Medan, sehingga di lapangan penginjilan, sehingga mereka tetap setia, mereka kokoh kuat, dan Injil Kristus disebarluaskan, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Badan Pengurus Pusat Gereja Kemajuan Indonesia, Badan Pengurus Wilayah, Badan Pengurus Daerah, demikian pun juga untuk gembala-gembala seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan Engkau meneguhkan dan memberkati mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pimpinan-pimpinan gereja di seluruh Indonesia, di berbagai sinode dan organisasi gereja. Berikan kesehatan kerjasama sehingga apa yang menjadi amanat agung bagi gereja Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa jabatan mereka. Tuhan Engkau berkati mereka dan akan berganti dengan presiden dan wakil presiden yang baru. Tuhan Engkau tolong Bapak supaya peralihan masa jabatan ini dapat berlangsung dengan baik dan akan tersusun para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong Engkau berkati sehingga bangsa ini tetap aman dan gereja Tuhan tetap melaksanakan tugasnya untuk dapat menyatakan Kristus kepada Indonesia ini. Dan berdoa untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk keuangan yang Tuhan berikan kepada kami, dan hari ini sebagai respon kami terhadap berkat-berkat-Mu, cinta kasih kami kepadamu, bentuk tanggung jawab kami terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Hari ini kami memberikan persembahan kami, apapun bentuk persembahan itu, baik itu persembahan persepuluhan, kolekte, janji iman. Tuhan terima semuanya itu sebagai tanda sukacita kami kepadamu, dan Engkau balas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Dan pujilah nama Bapa. Inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau bahkan menjadi kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami, karena doa ini kami bawa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menyambut saleh-saleh. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan berkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah berikutnya. Shalom.